Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ifandi dengan NIK 2020 100 203 11 023 dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait rangkuman dari materi etika profesi hukum yang sudah saya rangkum. Etika profesi hukum merupakan salah satu mata kuliah yang ada di semester 6 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Etika profesi hukum terdiri dari 3 kata, yaitu etika, profesi, dan hukum. Baiklah, akan kita bahas satu persatu terkait pengertiannya. Yang pertama adalah terkait etika. Secara bahasa, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, bisa dimaknai sebagai cara berpikir, sikap, kebiasaan, watak, maupun akhlak. Atau dalam bentuk jamaknya, yaitu taeta, artinya adalah adat kebiasaan. Nah, adapun secara istilah, etika itu merupakan suatu ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan, sikap, serta kewajiban. Mengutip dari pendapat Sutikno Mertokusumo, pada dasarnya etika itu dapat diartikan sebagai pandangan hidup tentang bagaimana seyogyanya seseorang itu bertindak. Nah, dari beberapa pengertian secara bahasa, istilah, dan pendapat ahli, bisa disimpulkan bahwa etika itu merupakan suatu pedoman tentang baik buruknya perbuatan, apakah perbuatan itu baik atau buruk, serta bagaimana seharusnya perbuatan itu dilakukan. Kemudian kita beralih ke pengertian profesi. Nah, profesi itu merupakan suatu kegiatan atau sebutan atau jabatan tertentu di mana orang yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan atau gabungan di antara keduanya, baik pendidikan dan pelatihan sekaligus, sehingga orang tersebut dapat memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang yang dikuasainya. Di sini di dalam definisi profesi dapat kita ketahui bahwa profesi itu didasarkan pada sebuah pengetahuan khusus dan nantinya diorientasikan kepada pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal inilah yang membedakan antara profesi dengan pekerjaan. Selanjutnya ada istilah profesi hukum. Profesi hukum ini berarti adalah suatu profesi yang berkaitan di bidang hukum. Kalau kita jabarkan pengertiannya, maka profesi hukum itu adalah suatu kegiatan, sebutan, atau jabatan tertentu di mana orang yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus di bidang hukum, yang mana itu diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan atau gabungan di antara keduanya, sehingga orang yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang yang dikuasainya, yaitu bidang hukum. Nah, kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa etika profesi hukum itu dapat diartikan sebagai pedoman baik buruknya perilaku yang dijadikan standar dalam profesi di bidang hukum dalam rangka memberikan pelayanan hukum dan menegakkan keadilan. Nah, di dalam etika profesi hukum ini sangat penting sekali urgensitasnya sehingga dibutuhkan suatu pedoman konkret yang itu berisi terkait seperangkat kaidah perilaku baik tertulis atau tidak tertulis. Nah, ketika pedoman konkret terkait seperangkat kaidah perilaku itu dinyatakan secara tertulis, maka itu disebut sebagai kode etik. Jadi kode etik adalah manifestasi atau perwujudan dari etika profesi sekaligus seperangkat kaidah perilaku yang dituangkan secara tertulis. Kode etik
itu dibuat secara formal oleh organisasi profesi tertentu. Adapun kepatuhan daripada kode etik itu sendiri bergantung kepada pengemban atau orang-orang yang berada di dalam profesi itu. Jadi, kode etik itu hanya mengikat kepada para pengemban profesi dan keberlakuan atau efektivitas kode etik itu sepenuhnya bergantung kepada ketaatan para pengemban profesi itu sendiri. Nah, setelah kita ketahui beberapa pengertian tadi, kita akan membahas terkait perbedaan antara etika, etiket, disiplin, dan hukum. Nah, etika itu sifatnya adalah membahas terkait baik atau buruknya suatu perbuatan sekaligus moral. Tujuan daripada etika adalah mengatur perilaku, di mana perilaku itu diatur supaya menjadi baik. Kemudian sanksi daripada etika itu bersifat moral, jadi sanksinya hanya ada satu, yaitu sanksi moral. Sedangkan di dalam etiket, etiket itu juga hampir sama seperti etika, namun etiket juga memiliki sedikit perbedaan, di mana sifat daripada etiket itu membahas terkait sopan santun. Tujuannya adalah untuk mengatur tata krama sekaligus pergaulan sosial. Sanksinya ini biasanya berupa pengucilan dari masyarakat jika ada suatu tindakan yang tidak sopan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Adapun disiplin, disiplin itu sifatnya mengatur secara umum. Hal-hal yang diatur itu bisa terkait segala hal. Tujuannya adalah untuk menertibkan individu, satu orang, kelompok, maupun organisasi. Adapun sanksi daripada disiplin itu bermacam-macam, bisa melalui teguran lisan atau tertulis, skorsing, pemecatan, pembubaran, dan pelarangan. Adapun hukum, sifat daripada hukum itu adalah mengikat umum atau publik dan dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Tujuan daripada hukum itu adalah untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, sekaligus keadilan. Nah, apabila hukum itu dilanggar, maka ada sanksi yang akan diberikan. Sanksi itu bisa meliputi tiga hal, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Nah, setelah kita menyinggung masalah kode etik tadi, sekarang kita akan membedakan apa perbedaan antara kode etik dan hukum. Kode etik, sebagaimana yang telah disinggung tadi, itu dibuat dari pengemban profesi oleh pengemban profesi itu sendiri dan untuk pengemban profesi itu sendiri. Nah, keberlakuan daripada kode etik itu hanya berlaku di kalangan profesi itu saja. Kepatuhan dan efektivitas dari kode etik sangat bergantung daripada orang-orang yang ada di dalam profesi itu sendiri. Nah, adapun sanksinya, sanksi dari kode etik ini bersifat sanksi moral. Tujuannya adalah untuk menjaga moralitas profesi, agar profesi tersebut tetap terjaga marwah, harkat, dan martabatnya. Nah, sifat dari kode etik ini bersifat batiniah, karena itu mengatur dari dalam. Sedangkan hukum, kita ketahui bahwa pembuatan daripada hukum itu didasarkan kepada undang-undang. Setiap muatan daripada hukum itu harus mengacu kepada undang-undang yang lebih tinggi. Adapun keberlakuan dari hukum itu bersifat umum, mengikat kepada seluruh warga negara maupun lintas negara. Nah, sanksi daripada hukum ini bersifat konkret, sebagaimana tadi dibagi menjadi tiga, sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Sanksi di bidang hukum ini dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Nah, berbeda dari kode etik yang sifatnya adalah batiniah, maka hukum ini bersifat lahiriah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait perbedaan antara kode etik
dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini adalah manifestasi atau perwujudan daripada hukum. Nah, apa perbedaan antara kode etik dan peraturan perundang-undangan? Dua-duanya ini memiliki persamaan, yakni persamaannya adalah sama-sama mengatur agar bisa mendapatkan ketertiban baik itu oleh individu maupun kelompok. Namun perbedaannya di sini, kode etik itu dibuat oleh organisasi profesi, sedangkan peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh legislator, yaitu DPR. Nah, kode etik itu terdiri dari kewajiban, larangan, dan tanggung jawab. Tiga hal ini diatur di dalam kode etik, sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan isinya itu lebih luas lagi, bisa mencakup kewajiban, larangan, izin, maupun dispensasi. Nah, adapun sanksi yang diberikan, kalau di dalam kode etik, sanksinya hanya sanksi moral dan sanksi administrasi, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, sanksinya berupa sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Nah, pemberi sanksi di dalam kode etik itu adalah Dewan Kode Etik. Ada suatu dewan tersendiri di dalam suatu lingkup profesi yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap kode etik yang sudah ditentukan bersama. Sedangkan apabila nanti ada pelanggaran di dalam peraturan perundang-undangan, maka yang berhak untuk memberikan sanksi itu adalah hakim. Selanjutnya kita membahas terkait kriteria profesi dan profesi hukum. Nah, prinsip utama daripada profesi hukum itu ada dua hal pokok. Yang pertama adalah mendahulukan kepentingan klien dan masyarakat. Yang kedua adalah mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Nah, untuk menciptakan kualitas profesi hukum yang baik, maka prinsip utama ini harus dipegang oleh setiap para pengemban profesi hukum. Adapun ciri tingginya atau keluhuran moralitas dari para pengemban profesi hukum itu dilihat dari tiga indikator. Yang pertama, yang pertama, para pengemban profesi itu berani bertindak sesuai dengan tuntutan profesinya. Jadi apa yang dilakukan di dalam melaksanakan tugas profesinya itu sesuai dengan tuntutan-tuntutan di dalam profesi itu sendiri. Yang kedua, menyadari kewajibannya, apa saja yang harus dilakukan dan dipenuhi. Dan yang ketiga, memiliki idealisme yang tinggi. Jadi setiap para pengemban profesi, baik itu di bidang hukum maupun di bidang lain, harus memiliki idealisme yang tinggi. Selanjutnya, standar profesi hukum. Standar profesi hukum ini saya rangkum ada 16. Yang pertama, itu menjalankan profesi dengan menjunjung integritas serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena di sini adalah profesi hukum, maka yang menjadi titik tekan itu adalah berusaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan menjunjung tinggi integritas. Nah, yang kedua, mengabdi dengan jujur, terbuka, dan patuh. Patuh kepada undang-undang maupun ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku. Ketiga, menangani persoalan hukum sesuai dengan kompetensinya di bidang hukum, sesuai bidang yang dikuasai demi membela kepentingan klien dan masyarakat. Yang keempat, memberikan pelayanan hukum dan melaksanakan keahliannya secara hati-hati, rajin, efisien, dan beradab. 5. Menghindarkan diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan kepatuhan, kepantasan, dan standar profesional yang sudah ditetapkan di dalam organisasi profesi itu sendiri.
Yang keenam, melaksanakan profesi dengan penuh kejujuran dan keterbukaan. Selanjutnya, para pengemban profesi hukum itu harus bisa menjaga kepercayaan dan rahasia klien yang dipercayakan kepadanya saat menangani suatu perkara hukum. Yang kedelapan, membuat keputusan secara profesional dan bebas. Nah, hal ini, setiap pengemban profesi hukum memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Nah, keputusan itu harus dibuat secara profesional dan bebas tanpa intervensi dari pihak luar. Tujuannya adalah untuk membela kepentingan klien dan masyarakat secara luas. Sebisa mungkin, para pengemban profesi hukum itu harus bisa menghindari benturan dengan kepentingan klien. Jadi tidak boleh ada benturan kepentingan antara kepentingan pengemban profesi hukum dengan kepentingan klien yang didampinginya. Kemudian yang kesembilan, mencegah segala bentuk pemanfaatan yang tidak wajar dan tidak adil baik di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap pengemban profesi hukum dilarang untuk menerima segala sesuatu maupun menggunakan cara-cara yang tidak wajar dan tidak adil untuk membela kepentingan klien, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan, seperti menerima suap, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, setiap pengemban profesi hukum itu harus berupaya mendukung setiap upaya pengembangan sistem hukum dan sistem peradilan. Hal ini penting supaya sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia ini dapat menjadi baik dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Yang ke-11, berperan aktif di dalam menghormati dan mengawasi pelaksanaan tugas pengemban profesi. Setiap pengemban profesi itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas teman-teman sejawatnya, baik di bidang yang sama maupun di bidang yang berbeda. Dan yang terakhir, menghormati dan mentaati setiap keputusan dan tindakan disipliner yang diberikan kepadanya. Ketika seorang pengemban profesi hukum itu melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari kode etik yang sudah ditetapkan, maka dia harus bersedia menghormati dan mentaati keputusan dan segala tindakan pendisiplinan atau hukuman yang diberikan kepadanya. Hal itu tujuannya adalah untuk menjaga marwah, harkat, dan martabat bagi pengemban profesi sekaligus organisasi profesi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas terkait contoh etika profesi. Etika profesi itu ada etika profesi di bidang hukum itu ada banyak jenisnya. Kita bisa melihat bahwa profesi hukum di Indonesia itu ada advokat, polisi, notaris, jaksa, hakim, panitera, dan sebagainya. Nah, advokat ini merupakan salah satu profesi di bidang hukum. Etika profesi advokat itu diatur secara khusus di dalam kode etik profesi advokat yang disusun oleh organisasi advokat tertentu. Nah, salah satu contoh dari etika profesi advokat, sebagaimana yang sudah saya rangkum, itu yang pertama, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Kemudian, dalam perkara perdata, advokat harus mengutamakan penyelesaian secara damai. Yang ketiga, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Dan yang keempat, tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawatnya. Ini adalah salah satu contoh dari etika profesi advokat yang saya rangkum dari kode etik profesi advokat. Sebenarnya di sini masih ada banyak etika-etikanya. Ini hanya salah satu contoh saja, mewakili dari salah satu profesi di bidang hukum, yakni advokat itu sendiri. Nah, demikian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya, jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi pendengar dan masyarakat umum di luar sana. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.